Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar akidah akhlak pembelajaran 11 dengan judul perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Persiapkan buku dan alat tulisnya dan simak baik-baik video ini. Oke, baik anak-anak. Untuk kali ini Bunda akan membahas perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali perilaku-perilaku baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bab kali ini Bunda akan membahas perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terbiasa berkata baik, selalu berkata jujur, dan juga menerapkan budaya antri. 3 hal ini harus kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal perilaku baik atau akhlak baik, kita semua meniru Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang mencontohkan pertama akhlak baik untuk umatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Beliau mengajar umatnya agar melakukan akhlak terpuji dan juga menjauhi akhlak tercela. Akhlak terpuji ini merupakan akhlak yang baik, dan akhlak tercela merupakan akhlak atau perilaku yang buruk yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika anak-anak berperilaku baik, maka anak-anak mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita akan belajar tentang terbiasa berkata baik. Jadi, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari terbiasa berkata baik, insya Allah kita akan diberikan keselamatan. Karena keselamatan seseorang ada pada perkataannya. Jika perkataannya baik, maka orang ini akan dinilai baik, baik di mata manusia, juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, contohnya berkata baik, mengucap subhanallah ketika melihat pemandangan yang indah. Atau misalkan di gunung, di pantai, melihat ciptaan Allah, atau dimanapun kita berada, melihat sesuatu yang indah, maka harus mengucap subhanallah. Dan juga misalnya ketika mendapatkan nilai bagus dalam ujian atau mendapatkan rezeki, kita mengucap syukur dengan alhamdulillah. Dan juga perkataan baik lagi, ketika kita setelah dibantu seseorang atau dibantu teman, maka harus mengucapkan terima kasih. Dan misalnya ketika kita melakukan kesalahan, maka harus mau untuk mengucap atau meminta maaf. Dan ketika kita minta tolong kepada seseorang, baik ibu, teman, atau saudara yang lainnya, maka harus disertai dengan kata-kata tolong. Misalnya, Bunda tolong ambilkan piringnya. Sebaiknya perkataan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu supaya anak-anak bisa meneladani Rasulullah dan juga mempunyai akhlak yang baik. Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut, atau jika kurang jelas, anak-anak bisa melihat di buku halaman 166. Di sini ada contoh perkataan baik yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, gambar yang pertama, ada anak yang masuk ke kelas, maka harus mengucap salam. Nah, anak-anak perlu diperhatikan, mengucap salam ini harus kita terapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ketika mau masuk kelas saja, tetapi ketika masuk rumah, keluar rumah, masuk kelas, keluar kelas, atau masuk ruangan, maka usahakan harus mengucap salam. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua, ketika kita bertemu teman, maka sebaiknya kita menyapa dengan menanyakan apa kabar, bagaimana keadaanmu hari ini. Itu merupakan contoh perkataan yang baik. Nah, di sini gambar yang ketiga, perhatikan di situ ada contoh ketika kita minta tolong sesuatu, seperti ayah sedang meminta tolong kepada anaknya, tolong ambilkan buku itu, disertai kata-kata tolong. Di gambar selanjutnya, perhatikan di bawah itu ketika kita mau lewat di hadapan orang yang lebih tua, baik itu orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, ataupun bapak, ibu guru, maka sebaiknya kita mengucap permisi sambil sedikit membungkukkan badan untuk menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya, ketika kita mau menjenguk teman, maka kita harus mengucapkan doa semoga cepat sembuh gitu. Selanjutnya yang terakhir, ketika setelah dibantu teman atau ditolong, maka kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Itu tadi merupakan contoh-contoh perkataan baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak setelah melihat video ini dan juga belajar tentang bab ini, maka anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang selalu berkata jujur. Nah, anak-anak perlu diperhatikan, jujur adalah modal utama kita untuk dipercaya orang. Jadi, berkata jujur ini berarti tidak berbohong. Agama selalu mengajarkan kita untuk selalu berkata dan bersikap jujur. Jujur ini adalah ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur, tidak berkata bohong, dan juga tidak mengingkari, maka orang tersebut akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kejujuran merupakan hal utama yang wajib diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Jika kita menjadi anak yang tidak jujur, maka kita akan tidak dipercaya oleh orang lain dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, harus berkata jujur dalam situasi apapun, sehingga kita menjadi orang yang dapat dipercaya dan juga ciri orang yang menepati janjinya, yaitu orang yang berkata jujur. Begitupun sebaliknya, jika tidak berkata jujur, orang tersebut akan terbiasa berbohong dan juga tidak menepati janji. Untuk itu anak-anak, usahakan kita harus selalu berkata jujur dimanapun kita berada. Di sini ada beberapa contoh sikap jujur yang harus dilakukan dalam lingkungan keluarga. Contohnya yang pertama, meminta izin jika akan bermain. Yang kedua, mengakui kesalahan dan harus meminta maaf. Yang ketiga, tidak berbohong pada orang tua. Yang keempat, meminta uang saku secukupnya. Yang kelima, jika meminjam barang, mengembalikan kepada yang mempunyainya atau mengembalikan barang yang dipinjam dari saudaranya. Masih banyak hal contoh sikap jujur yang diterapkan dalam lingkungan keluarga. Anak-anak bisa sambil membaca bukunya di halaman 167. Dan sikap-sikap ini harus diterapkan ketika kita berada di lingkungan keluarga dan harus bersikap jujur. Untuk selanjutnya, Bunda akan menjelaskan tentang
contoh sikap jujur dalam lingkungan sekolah. Contoh yang pertama, tidak mencontek dalam ujian. Nah, sekarang karena anak-anak belajar di rumah, ketika ujian juga tidak boleh mencontek atau dibantu oleh orang lain. Yang kedua, tidak mengambil barang teman tanpa izin. Yang ketiga, harus mengembalikan barang yang dipinjam dari teman. Dan yang keempat, berani bertanya pada guru tentang pelajaran yang belum difahami. Nah, untuk contoh yang terakhir ini, seringkali ketika bu guru bertanya, anak-anak apa sudah paham semua? Tapi ternyata anak-anak menjawab sudah, seperti itu ya. Ternyata ada yang kurang dipahami. Nah, anak-anak jangan takut untuk bertanya, karena bertanya ini merupakan salah satu sikap jujur sehingga kita dapat lebih memahami tentang pelajaran itu. Itu tadi contoh sikap jujur yang ada di sekolah. Semoga anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, kita akan belajar bersikap jujur dalam lingkungan masyarakat. Perlu diketahui anak-anak, lingkungan masyarakat ini lingkungan yang berada di luar rumah kita, seperti tetangga atau di lingkungan yang lainnya, pokoknya di luar rumah kita. Nah, contoh sikap jujur yang dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat, yang pertama, mengakui kesalahan yang merugikan orang lain. Dimanapun kita berada, ketika kita melakukan kesalahan, harus mau untuk meminta maaf, seperti yang sudah Bunda jelaskan di awal tadi. Yang kedua, tidak membuat cerita bohong, harus jujur. Misalnya, ketika membeli, terus penjualnya memberikan kembaliannya lebih, maka harus dikembalikan dengan jujur. Yang ketiga, menepati janji yang dibuat. Yang keempat, tidak memfitnah orang lain. Memfitnah merupakan perilaku yang keji, tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Jadi harus jujur dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, masyarakat, atau yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya mengantri. Budaya mengantri, antri dengan tertib, ini merupakan cerminan bangsa. Pasti anak-anak sering melihat orang mengantri atau sering melihat kata-kata budayakan antri, jangan menyerobot. Nah, antri ini dilakukan ketika kita berada di tempat umum, seperti di loket kereta api, di loket pembelian tiket untuk masuk ke kebun binatang, atau di kamar mandi umum, atau yang lainnya yang merupakan fasilitas umum. Nah, kita harus budayakan mengantri. Yang datang di awal maka akan masuk terlebih dahulu. Begitupun yang di belakang tidak boleh menyerobot antrian atau mendahului orang-orang yang di depan. Budaya ini harus sering kita budayakan untuk melatih kesabaran kita. Manfaat yang didapat dari budaya mengantri ini yaitu saling menghargai satu sama lain dan menghargai hak orang lain. Selanjutnya, membiasakan disiplin waktu, mempercepat proses pelayanan. Misalnya ketika di loket pembayaran, ketika ada yang mengantri tapi menyerobot, maka itu akan memperlambat proses pelayanan. Tapi ketika sabar mengantri sesuai dengan urutan, maka manfaatnya akan mempercepat proses pelayanan. Selanjutnya, melatih kesabaran, belajar kesopanan, ketertiban, dan kerapian. Belajar berani menegur orang yang menerobos. Nah, ini anak-anak, coba ketika anak-anak sedang mengantri tapi ada orang yang menerobos, maka belajar untuk berani menegur orang tersebut, bahwasanya itu tindakan yang tidak benar. Dan yang terakhir, sifat malu jika menyerobot antrian.
Ini merupakan manfaat yang didapat jika kita membudayakan antri. Dimanapun anak-anak berada di tempat umum, maka harus sabar untuk mengantri dengan orang lain. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan materi-materi yang telah Bunda sampaikan hari ini. Sekian video dari Bu Zulfa, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.